Si dukun gemetaran menerawang kamu. Ternyata leluhurmu bukan orang sembarangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Cono seperti biasa. Pada kesempatan kali ini, aku akan kembali general reading ya. Ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, teman-teman. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak, dan aku pilih, teman-teman. Ya. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini. Si dukun gemetaran, ya, ketika menerawang kamu. Ternyata leluhurmu bukan orang sembarangan. Fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Six of Swords. Ada 6 pedang. 6 pedang muncul hadir sebagai energi pembuka, dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap energi dari seseorang ya, mungkin pergi ke dukun ya teman-teman. Pergi ke dukun untuk meminta tolong, untuk berobat, mungkin untuk mencari tahu tentang kehidupan kamu. Ya, faktanya nyatanya si dukun yang ketika melihat kamu, menerawang mungkin dari foto kamu, nama kamu, terkejut ya. Terkejut bukan main, ketakutan bukan main, gemetaran. Hingga sampai gemetaran, teman-teman. Kenapa ini bisa terjadi? Sesuai dengan tema kita kali ini, teman-teman. Ya, ternyata memang ada beberapa energi, beberapa sosok yang selalu mendampingi kamu. Oke, kita akan lihat sosok apa saja yang mungkin mendampingi kamu, teman-teman. Ya, dan mengapa si dukun sampai gemetaran, ya, melihat foto kamu ataupun mendengar nama kamu di sini. Oke. Kemudian pada kartu yang kedua, aku punya Five of Wands. Ada 5 tongkat. 5 tongkat ini muncul hadir. Ya, jadi kalau aku katakan tadi, seseorang yang pergi ke dukun, teman-teman, ya, untuk menanyakan, untuk menerawang kamu. Ternyata memang seseorang tersebut juga baru saja, ya, merasakan sebuah karma, menuai sebuah karma ketika dia berupaya berusaha untuk mengusik kehidupan kamu di sini, mengganggu kehidupan kamu di sini. Jadi apa yang mungkin dilakukan oleh seseorang terhadap kamu, teman-teman, itu kembali kepada dirinya sendiri, ya. Sehingga seseorang tersebut merasa ada sesuatu hal yang aneh di dalam dirinya, ya. Jadi dia pergi ke dukun. Ternyata sampainya ke rumah dukun, teman-teman, ya, sampainya dia ke tempat dukun, ya, menerawang kamu. Iya, betapa terkejutnya lah si dukun. Kenapa? Ya jelas, ya. Energi yang mendampingi kamu selama ini, teman-teman. Dialah yang selalu membalikan semua niat-niat buruk, ya, jahat, kiriman-kiriman energi negatif dari seseorang yang mencoba untuk menghancurkan kehidupan kamu. Jadi, kalau dikatakan orang-orang yang tidak suka terhadap kehidupan kamu, mereka hancur dengan sendirinya, tanpa kamu minta bahkan. Ya, ya mungkin kamu minta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhanmu agar kamu diberikan hal yang terbaik. Oke, kemudian aku punya Three of Swords. Nah ya, jadi memang apa yang mungkin selalu dilakukan oleh orang-orang yang membenci, tidak suka, ya, iri, dengki terhadap kehidupan kamu, teman-teman, itu bakal langsung kembali kepada diri mereka sendiri. Dan bahkan ketika mereka sudah memiliki niat, ya masih memiliki niat saja. Ada saja sebuah masalah yang bakal dihadapi oleh seseorang tersebut. Jadi memang di sini kan cukup menunjukkan, cukup menggambarkan tentang bagaimana, ya, sebuah energi selalu memproteksi kamu, sebuah energi positif selalu melindungi kamu, teman-teman. Ya, nah kemudian pada kartu berikutnya aku punya The Lovers. Jika aku fokuskan kartu keempat ini terhadap energi kehidupan kamu, teman-teman, ya,
Jadi secara general, secara menyeluruh, ataupun melihat tentang bagaimana lebih dalam terkait dengan hal yang sifatnya spiritual. Dapat aku akui loh, kamu dijaga oleh Tuhanmu, teman-teman. Ya, Tuhan selalu ikut campur tangan ketika ada yang menjolimi kamu. Ya, lantas mereka bakal langsung menuai karmanya. Ya, itu lantas bakal berbalik kepada diri mereka, wajar ya. Nah, jadi ketika Tuhan selalu ikut campur tangan, berarti kan doa-doa kamu selama ini selalu terkabul. Ya, doa kamu selalu terkabul. Dan kemudian energi apa lagi yang sebenarnya selalu menjaga kamu, teman-teman? Melihat dari kartu keempat ini ya, kalau dikatakan memang sebuah energi dari sosok leluhur, ini cukup nyata loh. Ya, sosok leluhur yang memiliki sebuah kewibawaan, ya, kekuasaan, kekuatan yang sangat dahsyat luar biasa. Ya, seakan-akan ketika dia sudah bekerja dengan caranya sendiri, teman-teman, maka energi negatif ya, kalau energi negatif jelas dari jin ya, teman-teman. Dari jin yang jolim ya, ya. Dari jin yang memang negatif lah ya. Kalau yang positif tidak mungkin menjolimi kamu karena sama-sama positif di sini. Ya, jadi memang energi negatif jin yang jolim yang selalu dikirimkan oleh seseorang, dia bakal dihancurkan oleh leluhur kamu sendiri. Oke. Nah, kemudian aku punya Queen of Pentacles. Dan di sini memang sesuatu hal yang mungkin apa ya, teman-teman ya, membuat kamu bingung gitu ya. Kenapa? Setiap orang yang mencoba untuk menjolimi kamu kok mereka sendiri yang hancur kehidupannya. Ya, ya karena itu tadi teman-teman. Kamu dijaga oleh beberapa energi-energi yang sangat dahsyat, luar biasa. Manifestasi atas doa, berarti ikut campur tangan Tuhan, dan dari leluhur kamu yang selalu senantiasa menjaga kamu, melindungi kamu, teman-teman. Jadi tidak sedikit pun ya, sedikit pun tidak akan dibiarkan oleh leluhur kamu nih, kamu dijolimi oleh seseorang. Ya, pasti bakal langsung dia bertindak. Dia tidak peduli siapapun itu, dan bahkan ada sebuah kejadian yang mungkin membuat kamu tuh nggak menyangka, teman-teman. Ya, ketika sebuah ucapan, sebuah ucapan yang kamu ucapkan terhadap seseorang, berharap agar dia hancur. Ternyata nyatanya ucapan kamu benar-benar terjadi. Contoh, kamu ingin melihat dia hancur rumah tangganya, kamu ingin melihat hancur ekonominya, kamu ingin melihat seseorang yang jolim ya pada kamu. Mohon maaf, mungkin dia sakit dan bahkan meninggal, ya, kemalangan. Itu juga sering terjadi. Jadi memang ini yang sesuatu hal yang harus kamu jaga. Berarti kan secara nggak langsung ya, ucapan kamu itu sangat keramat, teman-teman. Ya, jangankan ketika kamu tidak berucap ya, teman-teman. Leluhur kamu saja sudah bekerja, apalagi ketika kamu berucap meminta. Ya tentu, leluhur kamu akan bertindak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Nah itu ya. Jadi kali ini harus lebih hati-hati dan waspada ya dengan ucapan kamu ya. Jadi ini faktor yang membuat ya kenapa si dukun gemeteran, teman-teman. Cukup nyata bahwasanya memang kamu dijaga oleh para leluhur yang sungguh luar biasa. Bisa jadi leluhur kamu adalah penguasa terdahulu ya. Bisa jadi leluhur kamu adalah tokoh agama di masa lalu, teman-teman ya, yang memang memiliki kekuasaan, kedikjayaan, dan kekuatan yang cukup besar. Jadi, ya jangan main-main ketika ada orang yang mungkin berbuat zalim kepada kamu, pasti bakal hancur. Oke, mungkin demikian reading untuk kesempatan kali ini ya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.